Teknik atau metode yang akan kita gunakan adalah 10 prinsip Nielsen. Untuk pembahasan lebih detail mengenai 10 prinsip dasar Nielsen sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan semakin memperkuat pemahaman kita mengenai bagaimana cara melakukan pengujian heuristik menggunakan prinsip Nielsen tersebut dengan studi kasus Tokopedia. Oke, kita lihat. Of System Status sebagai pendamping untuk pengguna agar tidak merasa tersesat di dalam sistem. Jadi saat pengguna berada di dalam sistem, mereka tahu sedang berada di mana, dalam kondisi apa, dan akan melakukan apa. Sebagai contoh, pada tampilan yang dapat teman-teman saksikan, saya telah berhasil login masuk ke dalam sistem di Tokopedia. Di sini terlihat apakah saya sudah berhasil login atau belum, terlihat dari nama saya yang ada di sebelah kanan atas. Tanpa ada nama saya di sebelah kanan atas ini, saya tidak mengetahui apakah saya sudah berhasil login belum. Itu adalah contoh pertama dari Visibility of System Status. Kita juga akan eksplorasi fitur-fitur lain di Tokopedia yang mengakomodasi prinsip pertama tersebut. Kita akan lihat di sini, teman-teman juga dapat saksikan Tokopedia berusaha mengakomodasi transaksi yang telah kita lakukan. Apakah kita masih menunggu konfirmasi pesanan diproses dan dikirim atau sampai tujuan. Ini merupakan salah satu contoh Visibility of System Status. Jadi, ketika kita melakukan proses pembelian, kita tidak perlu mereka-reka proses pemesanan kita itu sudah diproses belum, sudah dikirim belum, tapi kita dapat lihat proses transaksi yang saya lakukan. Kita akan lihat lagi apakah terdapat fitur lain yang mengakomodasi prinsip pertama. Kita akan coba observasi, misalnya saya klik pada bagian furnitur. Dapat teman-teman lihat di bagian sebelah kiri, jadi ada fitur-fitur yang berkaitan dengan furnitur tadi. Ini juga bisa masuk ya ke indikator yang pertama tadi, Visibility of System Status. Sebagai contoh, misalnya saya memilih untuk kursi makan. Nah, di sini saat kita mengeksplorasi menu-menu yang ada di kursi makan, pengguna dapat mengetahui di mana dia sekarang berada. Karena tadi sudah diberikan navigasi di menu di sebelah kiri. Jadi pengguna merasa tidak tersesat, sekarang sedang berada di halaman apa. Jadi pengguna tidak lagi bertanya-tanya kenapa yang ditampilkan di sini hanya furnitur saja, tidak ada baju, tidak ada makanan. Oke, selanjutnya kita beralih ke prinsip kedua. Yaitu match between system and real world. Artinya, saat pengguna berada di dalam sistem, pengguna merasa seolah-olah dia sedang berada di dunia nyata. Mulai dari proses yang dilakukan, bahasa yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan sama seperti di dunia nyata. Kalau kita lihat di Tokopedia, mayoritas menu menggunakan bahasa Indonesia. Artinya untuk kasus pengguna lokal di Indonesia ini sangat relevan untuk prinsip kedua ini karena mudah untuk mereka pahami. Selanjutnya, karena Tokopedia merupakan platform jual beli dan pengguna sudah terbiasa melakukan proses jual beli secara konvensional tanpa menggunakan sistem sebelumnya, Tokopedia harus bisa mengakomodasi hal tersebut. Kita akan gunakan satu studi kasus, misalnya saya pilih satu kursi ini untuk saya proses pembelian. Kita akan lihat apa yang disediakan oleh Tokopedia untuk mengakomodasi prinsip kedua tadi. Oke, kita lihat di sini. Saat kita melakukan proses pembelian barang, saat kita melakukan pembelian secara konvensional, semisal kita masuk ke sebuah toko atau minimarket, kita dapat membeli satu barang langsung kita bayarkan, atau kita bisa beli beberapa barang untuk terlebih dahulu barang-barang tersebut kita masukkan ke dalam keranjang belanjaan kita.
Nah, ini yang sudah diakomodasi oleh Tokopedia. Teman-teman dapat lihat di sebelah kanan ini ada dua menu yang dapat pengguna pilih apakah ingin membeli langsung. Jika pengguna hanya ingin membeli satu barang ini, atau pengguna dapat memasukkan ke keranjang belanja jika pengguna memang menginginkan belanja barang-barang yang lainnya juga. Selain itu, pengguna juga dapat memilih warna dari kursi yang ingin dibeli, dan juga misalnya ingin menambahkan catatan berupa di sini misalnya ingin beli 2 kursi, 3 kursi dan seterusnya, ditambah ada stoknya juga di sini dan memberikan catatan. Kita lihat apakah masih ada fitur-fitur lain yang mengakomodasi prinsip kedua. Nah, kita dapat juga melakukan tanya jawab di sini, mengakomodasi proses pembelian konvensional yang sudah sebelumnya pengguna kenal. Jadi dapat langsung berkomunikasi dengan penjual. Oke, selanjutnya kita beralih ke prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah user control and freedom. Prinsip ini ditujukan bagi pengguna yang masih baru menggunakan sistem dan ingin mengeksplorasi ke dalam sistem, namun takut jika terjadi kesalahan atau salah proses. Oleh karena itu, pada prinsip ketiga ini, sistem diharapkan mampu memberikan atau mengakomodasi pengguna untuk mengeksplorasi sistem tanpa takut harus melakukan kesalahan. Dan jikapun pengguna melakukan kesalahan, terdapat aksi yang dapat digunakan agar pengguna dapat kembali ke kondisi sebelum kesalahan tersebut dilakukan. Kita akan lihat beberapa contoh kasus yang ada di sistem di Tokopedia yang mengakomodasi hal tersebut. Untuk kasusnya, kita melanjutkan kasus yang tadi, masih yang kursi ya. Kita akan beli satu kursi dan kita akan masukkan ke keranjang belanja. Selanjutnya kita masuk ke keranjang belanjaan kita. Nah, kita lihat di sini sudah ada 2 barang yang tadi saya masukkan ke keranjang belanja. Semisal saya klik hapus karena saya tidak ingin membeli kursi ini, karena saya ingin membeli kursi yang lain semisal. Kita klik, maka saat kita melakukan proses hapus, di sini ada keterangan satu barang berhasil dihapus. Tapi kalau teman-teman saksikan tadi secara lebih cepat lagi, nanti kita akan coba lihat ada proses untuk membatalkan hapus. Misal salah, oh yang saya hapus harusnya bukan yang barang tadi, tapi yang misalnya yang kaos ini, maka kita dapat batalkan. Coba kita lihat contoh kasus untuk yang satu lagi ya. Untuk yang kaos kita hapus, ketika kita melakukan pembatalan, klik batalkan, maka dia tidak jadi dihapus. Contoh lain untuk prinsip yang ketiga adalah misal kita sudah terlanjur masuk ke dalam keranjang belanja, proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita melakukan proses pembelian. Namun jika pengguna merasa masih ada barang yang harus saya beli lagi, atau misalnya ini harus saya hapus karena saya tidak harus membeli kaos, atau semisal kaosnya saya ingin beli 2, masih diakomodasi. Sebagai contoh, misalnya di sini dapat dilihat di bagian bawahnya ada muncul rekomendasi kaos-kaos yang sebelumnya sudah saya lihat. Ternyata saya tidak ingin hanya membeli kaos yang warna hitam, tapi saya ingin menambahkan juga kaos yang berwarna merah. Maka kita tinggal klik di sini. Oke, sudah akan masuk di dalam keranjang belanjaan kita. Ataupun semisal kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, ingin membeli barang yang tidak ada di dalam rekomendasi, kita dapat klik langsung pindah ke halaman utama dari Tokopedia. Kita dapat mengeksplorasi dengan menyaksikan barang-barang yang direkomendasikan oleh Tokopedia, atau kita dapat memilih berdasarkan kategori di sini. Bisa juga kita, kalau kita pengen cepat, kita dapat langsung searching, misalnya kulkas ya, enter, maka akan muncul kulkas. Nah, selain itu mungkin hampir mirip dengan yang prinsip pertama tadi, yang kesesuaian dengan dunia nyata, match between system and real world. Kita juga dapat milih berdasarkan kategori yang di sebelah kiri.
bisa berdasarkan kategori barangnya, atau berdasarkan jenis tokonya, atau bisa jadi berdasarkan lokasi, atau bahkan kita juga bisa mencari barang berdasarkan rentang harga. Opsi-opsi yang dapat pengguna pilih menunjukkan bahwa Tokopedia mengakomodasi prinsip ketiga, user control and freedom. Untuk melakukan eksplorasi barang, pengguna dapat melakukan dengan banyak cara, dan tentu saja sistem harus mengakomodasi jika pengguna melakukan kesalahan atau ingin mengganti proses, ingin mengganti barang, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit dari banyak contoh sebenarnya untuk prinsip ketiga. Prinsip ini digunakan untuk memudahkan pengguna mengeksplorasi sistem. Kenapa dikatakan memudahkan? Karena pengguna tidak akan dibingungkan oleh standar tampilan, standar proses yang berbeda. Coba kita akan lihat konsistensi dan standar yang ada di sistem Tokopedia. Studi kasus pertama adalah kita ingin melakukan pembelian pada misalnya kaos anak laki-laki. Tampilannya seperti ini. Di sebelah atas ada header, terus ada daftar baju kaos yang direkomendasikan, dan di sebelah kiri ada filter-filter yang dapat pengguna pilih. Kita akan kembali ke halaman sebelumnya dan kita masuk ke kategori pilihan yang lain, misal untuk meja. Masih sama, tampilannya di atas ada header, terus di bagian bawahnya ada rekomendasi meja-meja yang dapat dipilih, dan di sebelah kiri ada filter. Konsistensi dan standar tetap terjaga. Jadi meskipun berbeda halaman, berbeda kategori, tapi arsitektur, informasi, dan tampilan yang disajikan sama. Selanjutnya kita akan lihat per item barang. Sebagai contoh, misalnya saya ingin melihat kawat RAM di sini. Saya klik, dapat teman-teman saksikan di sini ada tampilan barangnya, terus ada judul, harga, dan lain sebagainya. Ke bawah juga sampai ke ulasan. Ada di sebelah kanan juga ada, kita dapat pilih varian dan kita melakukan proses memasukkan ke keranjang atau melakukan beli langsung, dan menu-menu lainnya. Kita akan kembali lagi dan kita cek untuk item yang lain. Kita akan coba klik untuk yang rak microwave ini, apakah masih sama? Kita saksikan ternyata masih sama, mulai dari gambar, informasi, dan menu-menu tambahan lain di sebelah kanan. Selanjutnya untuk standarisasi proses juga saya pikir sama. Ketika kita melakukan pembelian langsung pun pembelian melalui keranjang belanja, kita coba lihat melalui keranjang, prosesnya sama, akan dilanjutkan ke rekomendasi. Kita bisa menambahkan item-item lain atau langsung masuk ke keranjang belanjaan, dan proses selanjutnya adalah kita verifikasi yang ada di dalam keranjang belanja apakah item yang kita ingin beli sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita dapat klik beli. Di sini saya semisal ganti menu ya teman-teman. Kita masuk ke kamar mandi, saya pilih rak toilet. Saya ingin melakukan proses pembelian rak sabun kamar mandi. Kita lihat prosesnya. Untuk proses yang sama, kita masukkan ke keranjang belanja, sama. Kita dimasukkan ke halaman rekomendasi item yang lain yang sejenis. Kita dapat juga masuk ke keranjang belanjaan, dan untuk langkah selanjutnya kita klik beli. Silahkan teman-teman eksplorasi sampai proses selanjutnya, proses belinya selesai. Apakah sama untuk proses pembelian untuk item yang berbeda? Jika sama, maka standar dan konsistensi sudah terpenuhi. Sebenarnya terdapat banyak hal untuk standar dan konsistensi, tidak hanya untuk arsitektur informasi, proses, ada juga dari sisi desain. Kita dapat lihat untuk setiap halaman, kurang lebih desainnya sama, di bagian headernya sama, yang berubah hanya di bagian bawah. Itu pun dapat kita saksikan bahwa tampilannya juga menggunakan warna yang sama, background dan foreground warna yang sama juga. Artinya di setiap halaman sudah konsisten dan standar. Oke, kita berlanjut ke prinsip berikutnya.
ini digunakan untuk sebisa mungkin menghindarkan atau meminimalisir kesalahan dilakukan oleh pengguna. Sistem harus mampu menyediakan aksi yang menghindarkan pengguna dari melakukan kesalahan. Kita akan coba lihat beberapa contoh kasus di Tokopedia. Kita masih menggunakan kasus sebelumnya di keranjang belanja. Apa yang terjadi jika seluruh keranjang belanja atau seluruh item di keranjang belanja saya centang dan saya salah melakukan klik hapus? Sistem tidak langsung menghapus seluruh item yang ada di keranjang belanja, akan tetapi memberikan box konfirmasi apakah pengguna benar-benar yakin ingin melakukan penghapusan barang ataukah hanya memindahkannya ke wishlist. Opsi ketiga adalah jika pengguna tidak ingin melakukan kedua aksi tersebut, maka pengguna langsung klik di luar box tersebut. Maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman keranjang belanjaan pada kondisi sebelum data dihapus. Pada proses selanjutnya kita akan lihat juga beberapa penerapan dari prinsip error prevention ini. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan satu item ke dalam keranjang belanjaan melalui rekomendasi yang disediakan. Saya ingin melakukan pembelian ini misalnya automatic hand sanitizer. Oke, kita lihat produknya sudah masuk di sini di bagian paling atas. Selanjutnya saya akan proses beli. Sudah masuk barangnya di sini. Selanjutnya saya langsung ingin masuk ke proses pembayaran. Saya klik, maka akan muncul error di sini. Nah, ini contoh dari error prevention di mana sistem menyediakan atau memberitahukan kepada pengguna ada kesalahan yang telah dia lakukan. Kesalahannya di sini apa? Durasi pengiriman harus diisi. Oh, ini harus diisi terlebih dahulu. Jadi kita isikan. Misalnya kita pilih kargo, muncul fitur tambahan di sini ada asuransi pengiriman dropshipper. Pertanyaannya adalah banyak pengguna yang tidak tahu apa itu asuransi pengiriman dan apa itu dropshipper. Saya ingin klik dropshipper, tapi nanti takutnya saya salah. Apa yang saya pahami dengan dropshipper mungkin beda dengan apa yang sistem ingin sampaikan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, sebelum kita melakukan centang pada menu-menu tersebut, kita dapat melihat tooltips di bagian kanan dari informasi. Di sini sebagai contoh ada keterangan untuk asuransi pengiriman. Terus di bagian bawahnya ada keterangan untuk dropshipper, sehingga ketika pengguna telah membaca informasi dari tooltips tersebut, pengguna menjadi yakin, oke, saya ingin menambahkan asuransi dan menambahkan dropshipper. Nah, untuk selanjutnya, proses selanjutnya adalah melakukan proses pilih pembayaran. Kita beralih ke prinsip berikutnya. Mungkin ini prinsip yang paling sulit untuk dipahami karena mungkin cukup abstrak. Namun kita akan coba bahas menggunakan beberapa studi kasus agar mudah dipahami. Makna dari recognition dan recall adalah sistem sebaiknya memudahkan pengguna dalam berbagai hal. Salah satu yang dapat dimudahkan dari penggunaan sistem adalah minimalisir pengguna untuk berpikir atau menganalisis. Jadi gunakan step-step atau proses yang mudah dan juga gunakan istilah-istilah ataupun fitur-fitur yang diharapkan memudahkan pengguna. Contoh kasus adalah proses pembelian yang baru saja kita lakukan, mulai dari kita memasukkan item ke keranjang belanja sampai ke proses pembayaran, membutuhkan beberapa langkah yang cukup panjang, dapat menjadi sebuah blunder jika proses atau langkah-langkah tersebut membingungkan pengguna. Di Tokopedia pasti akan rutin terjadi proses pembelian di situ. Oleh karena itu, tantangan bagi Tokopedia adalah menyediakan proses jual beli yang cukup simpel. Ataupun kalau prosesnya panjang, gunakan langkah-langkah yang mudah dipahami pengguna. Selain pada proses tersebut, ada beberapa fitur yang sebaiknya menerapkan prinsip recognition dan recall. Kita akan kembali terlebih dahulu ke halaman utama dari Tokopedia. Nah, di sini
pengguna diharapkan dapat menemukan seluruh rekomendasi terhadap produk-produk yang dicari. Bahkan jika pengguna yang tidak pertama kali menggunakan sistem di Tokopedia ini, maka ketika kita scroll ke bawah, ketika kita melakukan observasi item yang ingin kita harapkan, di sini sudah akan muncul rekomendasi berdasarkan pada pencarian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Di sini ada keterangan berdasarkan pencarianmu. Maka item-item ini adalah item-item yang direkomendasikan oleh Tokopedia untuk mudah ditemukan. Karena apa? Tokopedia mencatat pola pencarian item-item yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi diharapkan rekomendasi pencarian ini dapat memudahkan pengguna daripada setiap kali pengguna masuk ke dalam sistem harus mencari lagi. Selain menggunakan rekomendasi item yang kita lihat contoh lain, misalnya kita ingin mencari menggunakan search. Di sini ketika kita klik bagian search, maka pada bagian atas muncul beberapa item yang paling terakhir kali kita lihat. Jadi diharapkan ini dapat memudahkan bagi pengguna yang misalnya sebelumnya sudah di sini ada misalnya gambar ini ya, rak untuk microwave ya yang sudah kita gunakan sebagai studi kasus sebelumnya. Misalnya kita baru melihat-lihat tapi belum kita proses beli. Nah, pada beberapa waktu setelah itu kita ingin masuk lagi ke dalam sistem dan kita ingin melakukan proses pembeli pada rak microwave tersebut. Maka pengguna dimudahkan dengan cara ketika melakukan searching, kita tidak lagi harus mencari dulu di mana ya, dulu saya kata kuncinya apa, tapi langsung muncul terakhir dilihat apa gitu. Jadi cukup memudahkan bagi pengguna. Selain berdasarkan apa yang terakhir kita lihat, di sini juga muncul rekomendasi berdasarkan berapa kata kunci yang kita gunakan sebelumnya seperti kulkas, sendal pria, dan lain sebagainya. Ada juga kita pencarian terakhir kan menggunakan kata kunci kulkas. Nah, di bagian bawah dimunculkan ada item-item yang populer dicari secara keseluruhan yang berhubungan dengan kulkas, atau berdasarkan pencarian populer, ada pencarian berdasarkan kategori dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang paling mudah dari fitur yang disediakan oleh Tokopedia yang mengakomodasi recognition dan recall. Jadi sebisa mungkin sistem memudahkan pengguna agar dia tidak lagi harus berpikir ulang, menganalisis ulang untuk item-item yang akan dia cari. Fitur lain yang mungkin dapat kita lihat adalah dengan adanya kategori. Dengan adanya kategori, baik kategori item atau kategori misalnya mau ini misalnya ya ada kategori kesehatan, makanan, dapur, emas dan lain sebagainya, itu juga cukup memudahkan. Bayangkan jika tidak ada kategori seperti ini. Pengguna ingin mencari, misalnya saya pengen investasi emas di Tokopedia, saya carinya di mana ya? Saya scroll ke bawah, ke atas, saya masuk ke menu-menu ini, saya melakukan pencarian emas di sini sebagai contoh, kok nggak ketemu-ketemu gitu kan? Nah, itu kan cukup menguras memori pengguna. Alangkah lebih baik jika dimasukkan ke dalam kategori-kategori seperti ini. Itu adalah beberapa contoh dari pemanfaatan prinsip recognition dan recall di dalam buah sistem. Kita beralih ke prinsip berikutnya. Flexibility and efficiency of use. Pada prinsip kali ini mungkin agak sedikit mirip atau tumpang tindih dengan prinsip user control and freedom. Cuman yang membedakan antara prinsip yang tadi, yang user control and freedom, dengan prinsip kali ini adalah untuk efficiency of use, lebih ke bagaimana pengguna menjadi lebih cepat, lebih produktif saat menggunakan sistem. Sistem harus memberikan opsi aksi-aksi yang dapat pengguna pilih. Jadi, pengguna dapat memilih aksi-aksi mana yang menurut dia akan lebih cepat atau yang akan lebih nyaman digunakan. Yang paling mudah dan paling terlihat ketika kita masuk ke dalam sistem di Tokopedia adalah ketika kita ingin sign in atau login ke dalam sistem, kita diberikan beberapa pilihan untuk masuk. Bisa melalui nomor ponsel atau alamat email, atau kita bisa juga dengan cepat login atau sign in menggunakan Google atau Facebook.
Beberapa opsi pilihan tersebut dapat dipilih oleh pengguna agar memudahkan kinerjanya. Bisa jadi antar satu pengguna dengan pengguna lain memiliki preferensi yang berbeda. Ada yang nyaman menggunakan cara A, ada yang nyaman menggunakan cara B. Intinya, ketika pengguna merasakan nyaman melakukan sebuah aksi, maka produktivitasnya akan meningkat. Kecepatan melakukan proses di sini akan menjadi lebih efisien. Untuk contoh fitur atau aksi lain yang mengakomodasi efficiency of use adalah sedikitnya sama dengan penjelasan di prinsip sebelumnya adalah penggunaan kategori. Jadi pengguna bisa memilih jika ingin mencari sebuah item menggunakan beberapa opsi, bisa melalui pencarian, bisa melalui kategori di sini, atau bisa melalui observasi untuk kemudian menentukan pilihannya. Jadi banyak pilihan yang disediakan bagi pengguna untuk mencari item yang dibutuhkan. Selain itu, di studi kasus keranjang belanja yang sudah kita lakukan sebelumnya, saya terlebih dahulu sudah mengkosongkan keranjang belanja. Kita ingin menambahkan item-item yang ingin kita proses pembelian, kita dapat kembali ke halaman utama dari Tokopedia, atau kita bisa melakukan pencarian di searching, bisa juga melalui wishlist yang sudah kita simpan sebelumnya atau berdasarkan rekomendasi, atau kita bisa juga melalui klik mulai belanja. Kita beralih ke prinsip berikutnya. Kita lebih fokus ke UI atau user interface yang disajikan oleh sistem. Ketika kita bicara UI, kita sekarang sedang berada di era atau tren desain minimalis, di mana kita hanya menampilkan informasi yang relevan saja atau gambar yang relevan saja untuk ditampilkan. Prinsip lain dari sebuah desain yang minimalis adalah white space. White space adalah ruang kosong yang ada di antara beberapa informasi. White space digunakan untuk mata beristirahat di antara banyaknya informasi yang kita baca. Kita lihat untuk sistem di Tokopedia sendiri cukup padat ya, cukup penuh. Jadi mungkin white space-nya ada, cuman tidak terlalu banyak. Kita lihat di sini untuk UI-nya sendiri, Tokopedia terbantu karena penggunaan warna yang minimalis. Jadi mereka clear dan clean menggunakan background berwarna putih, di mana apapun warna yang ditaruh di depannya, informasi yang ditampilkan, informasi produk, terus font yang digunakan, gambar yang ditempelkan menjadi lebih mudah teridentifikasi. Hal tersebut digunakan karena backgroundnya Tokopedia menggunakan warna yang netral, menggunakan warna putih. Di sini kita juga dapat lihat terdapat beberapa white space yang digunakan, ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ada juga white space yang digunakan sebagai jarak antara section header ke section kategori. Di sini ada meskipun sedikit, dan juga kita lihat ke bawah selalu ada section ya, antara informasi atau antara section informasi yang dapat digunakan pengguna untuk mengistirahatkan matanya dari melihat informasi. Oke, kita lihat cukup sebenarnya kalau untuk kaidah minimalis sudah tercukupi untuk UI dari Tokopedia, meskipun cukup padat tapi terbantu ya dengan warna background putih. Nah, selanjutnya ketika kita bicara estetika itu mungkin sangat subjektif ya. Cuman kita di sini batasi apa yang dimaksud estetika, mungkin mudah dibaca, mudah diidentifikasi. Jadi ketika kita membaca informasi yang ada di UI website Tokopedia ini, kita dapat mengidentifikasi dengan mudah antara background dengan font color di sini misalnya cukup kontras, jadi kita dapat membaca informasi pun kita dapat melihat gambar dengan sangat jelas. Nah, mungkin kita batasi estetika sampai sisi sana. Meskipun kalau sebenarnya kalau kita berbicara mengenai estetika itu cukup luas dan mayoritas pasti akan sangat subjektif ketika menilai estetika sebuah UI. Oke, sekilas pembahasan mengenai aesthetics and minimalist design semoga cukup menjawab. Kita berlanjut ke prinsip berikutnya.
Help user recognize, diagnose, and recovers from error. Ini mungkin juga sama, hampir tumbang tindih dengan penjelasan prinsip yang mengenai error prevention. Cuman yang menjadikan perbedaan adalah ketika error prevention lebih digunakan untuk mencegah atau meminimalisir pengguna melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya untuk prinsip yang kali ini, help user recognize, diagnose, and recovers from error lebih ke tindak lanjut jika pengguna sudah terlanjur melakukan kesalahan. Untuk contoh kasusnya sebenarnya mirip sama dengan prinsip yang error prevention, cuman kita lihat dari sudut pandang lain. Kalau tadi kita lihat dari sudut pandang mencegah kesalahan, sekarang kita lihat dari sudut pandang mengatasi kesalahan. Untuk kasus yang paling mudah adalah ketika kita akan sign in ke sistem di Tokopedia, kita ingin masuk menggunakan alamat email atau ponsel. Ketika format yang kita inputkan tidak sesuai, maka akan muncul keterangan error. Terdapat keterangan format email salah. Mungkin kita sering ya melihat sistem yang ketika kita sign in sebagai contoh, kita selalu gagal. Tapi kita tidak tahu salah kita tuh di mana. Apakah salah password, ataukah username-nya tidak ada, ataukah koneksi gagal. Nah, itu contoh dari tidak menerapkan prinsip ini. Nah, sedangkan untuk sistem di Tokopedia sudah cukup baik menerapkan prinsip ini, karena ketika kita salah menginputkan entah username ataupun password, di sini akan muncul informasi format email Anda salah. Coba kita akan cek jika kita ingin menginputkan menggunakan nomor telepon tapi nomor teleponnya salah atau tidak valid. Di sini ada keterangan ketika salah ya. Ada keterangan juga nomor ponsel terlalu pendek, minimum 8 angka. Kita coba lagi. Oke, sekarang sudah lebih dari 8 angka. Ketika kita klik selanjutnya, ada keterangan juga. Nomor ponsel belum terdaftar. Ada keterangan di sini. Opsi pilihan apakah kita ingin mengubah nomor ponsel tadi, semisal kita merasa mungkin salah, atau kita ingin mendaftarkan nomor ponsel tersebut. Nah, itu adalah contoh bagaimana kesalahan dilakukan oleh pengguna, tapi sistem membantu kita untuk mendiagnos sebenarnya kesalahan kita di mana dan membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memunculkan rekomendasi atau saran perbaikan tadi. Pengguna sebuah sistem bisa kita kategorikan menjadi banyak. Ada yang baru pertama kali menggunakan sistem, ada yang sudah sering menggunakan sistem, atau ada juga yang sangat expert menggunakan sistem. Sistem harus mampu mengakomodasi beberapa kebutuhan pengguna tersebut. Beberapa opsi dapat ditambahkan di sistem, semisal seperti yang tadi sudah kita singgung di prinsip sebelumnya, yaitu menambahkan tooltips. Ketika kita berada di keranjang belanja ya, coba kita cek lagi, kita masuk lagi, misal saya menambahkan satu item ke keranjang belanja, oke sudah masuk, terus kita ingin proses beli di sini. Oke, di sini ada tooltips yang dapat dilihat. Nah, ini digunakan untuk membantu pengguna. Misalnya kalau pengguna yang sudah terbiasa menggunakan fitur asuransi pengiriman dan dropshipper tentu tidak membutuhkan tooltips ini. Tapi bagi pengguna yang masih baru menggunakan sistem di Tokopedia, tentu saja sangat membutuhkan tooltips, bantuan-bantuan seperti ini. Ada banyak ya, di sini untuk donasi juga ada, untuk bulatkan rupiah juga ada. Selain itu, kita juga dapat memberikan bantuan atau help berupa dokumentasi yang dapat secara opsional pengguna akses. Kita coba lihat di halaman utama Tokopedia. Kita dapat saksikan di bagian paling atas ada beberapa dokumentasi seperti tentang Tokopedia, atau misalnya kita ingin mencari informasi mengenai mitra Tokopedia, pusat edukasi seller, promo, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita klik untuk Tokopedia Care, maka akan muncul informasi. Nah, di sini juga ketika kita masuk ke Tokopedia Care tadi, kita tidak langsung dibiarkan untuk bereksplorasi sendiri, tapi kita dipandu. Di sini ada keterangan step by step, karena memang saya baru pertama kali ini menggunakan Tokopedia Care. Ada keterangan mau kontak tim Tokopedia Care, maka bisa mengetikkan kata kunci di sini, atau bisa juga ini adalah kendala untuk transaksi, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar dipandu informasi apa saja yang disediakan di Tokopedia Care yang dapat kita akses nantinya. Nah, di sini ada keterangan jika kita ingin chat langsung dan lain sebagainya.
Oke, semoga dapat membantu teman-teman untuk prinsip yang terakhir, head and document.